Sahabat Tani, pertanyaan yang masuk pada kolom komentar akan saya jawabkan melalui sebuah video biar yang punya pertanyaan yang sama juga mendapatkan manfaatnya. Dan mari kita mulai video Q&A episode yang ke-35. BIM! Dan mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Dari akun Alfred Marpaung 9403. Pak mau nanya, profit maksi 500 gram dengan grade fertilizer 62738 plus TE bila profit maksi 1 kg, apa grade-nya dikali 2 juga? Nah, enggak ya sahabat tani. Nah, jadi gini ya sahabat tani, Anda pernah beli NPK Mutiara 1 kilo enggak sahabat tani? Nah, ini contohnya ya kan, di kemasannya ini tertulis berapa coba? 16 ya enggak sahabat tani? Artinya itu tuh 16% nitrogen, kemudian 16% fosfor dan juga 16% kaliumnya. Dan Anda pernah lihat juga nggak NPK Mutiara yang kemasannya itu bantalan ya sahabat tani, orang sini bilang gitu kan 50 kg ya sahabat tani. Pernah lihat? Lalu di kemasannya tertulis grade fertilizernya berapa? Apakah 800 coba? Ya enggak kan ya sahabat tani, tetap 16 gitu kan. Dan yang membedakan antara NPK 16 kemasan 1 kilo dengan NPK 16 50 kilo itu pada jumlah kandungan nitrogen, fosfor dan juga kalium di dalamnya. Di mana kalau NPK 16 1 kilo itu terdapat 160 gram nitrogen, 160 gram fosfor dan juga 160 gram kalium. Sedangkan pada NPK 16 50 kilo itu terdapat 8 kg nitrogen, 8 kg fosfor ya sahabat tani dan juga 8 kg kalium. Dan sama juga dengan profit maksi ya sahabat tani, baik kemasan 500 gram, 1 kilo bahkan 25 kilo, grade fertilizernya tetap sama ya sahabat tani. Dan yang membedakan di antara semuanya ini tuh lebih pada komposisi unsur hara di dalamnya, bukan pada grade fertilizernya ya sahabat tani. Dan kalau misalnya nih di antara sahabat tani ada juga yang memang mau lebih mendalami tentang pencampuran pupuk ya sahabat tani biar gak salah dalam grade fertilizernya, silakan ya sahabat tani ikuti kursus tani yang linknya saya taruhkan pada kolom deskripsi dari video ini, biar sekalian ya sahabat tani saya ajarin secara lengkap. Sekalian juga saya kasihkan software ya sahabat tani supaya kita tuh lebih mudah dalam melakukan pencampuran biar takaran itu dan juga grade fertilizernya tepat ya sahabat tani. Oh, ini dicampur ini bakal menghasilkan grade fertilizer berapa itu langsung gitu ya sahabat tani. Nah, jadi silahkan ya sahabat tani, tapi ini tuh nggak wajib buat semua gitu kan, dan saya juga nggak mengharuskan semua ya sahabat tani. Cuman siapa tahu gitu kan di antara Anda yang kepengen lebih mendalami seputar ini ya sahabat tani, maka silahkan chat langsung admin kami pada kolom deskripsi video ini ya sahabat tani, silahkan gitu kan. Oke, dan kita lanjut dulu pada pertanyaan yang selanjutnya, itu yang kedua. Dari akun Zafirah Nahwala 3383. Pak mau tanya, kalau susu murni setengah liter dicampur dengan Amistar 100 ml bagus nggak buat tanaman stroberi? Nah, maka saya jawab ya sahabat tani, Amistarnya bakal jadi sia-sia gitu kan. Kenapa coba? Nah, pernah nggak Anda dengar istilah kalau minum susu jangan setelah minum obat? Coba, iya ditakutkan ya sahabat tani obatnya jadi netral ya enggak? Nah, sama juga dengan pertanyaan ini ya sahabat tani, kalau udah kita tuh beli mahal-mahal Amistarnya malah dibikin jadi netral gitu ya sahabat tani, ya jangan gitu kan. Maka dalam hal ini saya pasti tidak akan menyarankan untuk fungisida dicampurkan dengan yang ada susunya, baik buat tanaman stroberi kah misalnya, kemudian mangga, jeruk dan lain sebagainya, enggak ya sahabat tani. Oke, maka kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 3.
Nah, ini tuh masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya ya sahabat tani dari akun replilili2588. Assalamualaikum Mas, untuk tanaman padi yang sudah keluar malai yang overdosis karena pestisida dalam kurung daunnya menguning, apa pengobatannya juga yang kandungan kalsiumnya tinggi juga dalam kurung soda kue? Makasih sebelumnya atas jawabannya. Nah, oke ya sahabat tani, biasanya secara umum gitu kan, kalau terjadi namanya overdosis pestisida, maka kita bakal menembakkan satu bahan yang ada kandungan kalsiumnya ya sahabat tani. Dan itu kan sudah kita jelasin di pertanyaan kedua tadi ya sahabat tani. Tapi kalau Anda mau lebih detail lagi, maka silakan ya sahabat tani tonton pada video yang ini. Dan di sini ya sahabat tani, masalahnya bukan soal kalsiumnya gitu kan, tetapi yang saya lebih sorotin soal soda kuenya gitu kan. Soda kue memang bisa digunakan ya sahabat tani, karena soda kue juga memiliki kemampuan buat menaikkan pH larutan. Tetapi soda kue itu nama kimianya adalah sodium bikarbonat ya sahabat tani, dengan rumus kimia yaitu NaHCO3 gitu kan. Dan ini tuh nggak ada kandungan kalsiumnya ya sahabat tani. Artinya di sini koreksi saya buat si penanya, soda kue itu ya sahabat tani tidak memiliki kandungan kalsium di dalamnya gitu ya sahabat tani. Oke. Nah, kita lanjut pada pertanyaan yang keempat. Dari akun Sluwi Gireng 7731. Pak, di beranda FB saya barusan pemupukan padi menggunakan semen bangunan. Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke, di sini semen ya sahabat tani, bolehkah buat tanaman gitu kan? Maka jawaban saya bisa ya, bisa juga tidak ya sahabat tani. Dan kita mulai dengan tidak dulu gitu kan. Karena kalau kita nggak tahu cara pakainya, langsung ambil semen ya sahabat tani, satu genggam gitu kan. Kemudian kita larutin pada air setengah liter. Kemudian kita semprotin pada tanaman padi. Ujung-ujungnya sprayer kita yang bakalan kena semen ya nggak sahabat tani. Parahnya lagi kalau mengering di nosolnya bisa nyumbat gitu ya sahabat tani ya enggak. Maka di sini kita juga mesti mengetahui bagaimana cara tepat pakainya gitu kan. Jadi semen itu menurut referensinya ya sahabat tani memiliki kandungan yaitu kalsium oksida, silika, alumina, dan lain sebagainya dengan komposisinya masing-masing. Dan kalsium oksida dan juga silika ya sahabat tani memang bermanfaat bagi tanaman. Tetapi cara pakainya bukan kita larutin kemudian aduk-aduk kemudian semprot apa siram ke tanaman, itu bukan ya sahabat tani. Tetapi kita perlu melakukan pengendapan terlebih dahulu. Kemudian setelah mengendap baru kita ambil bagian atasnya, sehingga namanya bukan lagi larutan semen ya sahabat tani, tapi namanya air semen gitu kan, atau disingkat armen ya sahabat tani. Jadi ambil sebanyak 1 kg semen, kemudian kita larutkan ke dalam 7 liter air. Kemudian lakukan pengendapan selama 2-3 hari, dan setelahnya kita ambil air bagian atasnya ya sahabat tani. Lalu air tersebut kita bisa semprotkan pada tanaman kita dengan dosis antara 200-300 ml per tangkinya. Maka tanaman bakal mendapatkan unsur hara kalsium dan juga silika dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau dan juga ringan ya sahabat tani. Dan ternyata dari semua itu sebenarnya ya sahabat tani masih ada loh yang jauh lebih baik lagi dari semen biasa, yaitu apa? Semen putih ya sahabat tani. Tetapi pembahasannya pada video-video lainnya ya sahabat tani pada kesempatan selanjutnya. Oke, maka kita lanjut dulu pada pertanyaan yang nomor 5. Dari akun Muhammad Natsir 6172. Media bekas pot-pot kosong tanaman bisakah diolah menjadi subur dan kita pakai kembali? Maaf, maklum petani rumah. Nah, oke, bisa banget ya sahabat tani. Bahkan lahan-lahan petani yang sekarang itu juga banyak loh ya sahabat tani masih pakai lahan janda gitu kan. Tahu lahan janda enggak? Lahan yang sebelumnya pernah ditanamin tanpa kita lakukan perlakuan yang signifikan, kemudian kita lakukan penanaman kembali ya sahabat tani. Tetapi syarat tanah atau media tanamnya itu pertama ya sahabat tani, masih ada kandungan bahan organik di dalamnya.
Kedua juga pH-nya masih cukup netral ya sahabat tani. Dan ketiga juga masih ada aktivitas mikroorganisme di dalamnya. Tetapi terkait dari pertanyaan Pak Natsir ini ya sahabat tani, kan beliau mau ngolah kembali gitu kan menjadi jauh lebih subur, maka itu tentu boleh banget ya sahabat tani. Pertama, bisa kita tambahkan namanya arang aktif, kalau bisa biotron sekalian ya sahabat tani. Tapi kalau Anda mau pakai asam humat juga nggak jadi masalah gitu kan. Kemudian itu kita siramkan pada media tanamnya. Kemudian tambahkan pengapuran ya sahabat tani. Atau kalau Anda mau yang lebih hemat, maka silahkan gunakan larutan penaik pH pada video yang ini ya sahabat tani. Dan setelah beberapa hari kemudian bisa kita siramkan namanya katalis pembenah tanah pada video yang ini. Dan ini lagi opsi tambahan ya sahabat tani, kalau Anda mau tambahkan pupuk dasar macam kayak Ponska sama SP itu juga boleh ya sahabat tani sebelum kita mulai melakukan penanaman. Maka setelahnya media tanam Anda sudah bisa ditanami tanaman yang kepengen Anda budidayakan. Jadi silahkan ya sahabat tani, oke? Lalu pertanyaan yang terakhir ya sahabat tani, dari akun Endro Budi Setiawan 5579. Bang, semisal tanaman padi luas 1750 meter itu memerlukan pupuk urea dan Ponska berapa bang? Tolong dibalas. Nah, terkait dengan ini ya sahabat tani, kalau di tempat kami atau di kecamatan kami ya sahabat tani, untuk standar lahan 1 hektar atau 10.000 meter persegi ya sahabat tani, untuk ureanya 200 kilo gitu kan, kemudian Ponskanya 300 kilo ya sahabat tani. Artinya kalau lahannya misalnya ada 1750, maka ureanya itu kurang lebih 35 sampai maksimal 50 kilo ya sahabat tani, dan juga Ponskanya 52,5 sampai dengan 75 kilo ya sahabat tani pada areal-areal tertentu gitu kan. Dan nanti kita juga bisa tambahkan dengan pemupukan atas ya sahabat tani, ada asam amino dicampur dengan MAP atau Ultradap, sampai pada masa generatifnya bisa pakai MKP dicampur dengan KNO3 putih ya sahabat tani, untuk kita semprotkan pada bagian atasnya. Nah, seperti itu standar di kecamatan kami ya sahabat tani. Dan bisa jadi cocok, bisa jadi juga nggak cocok loh di tempat Anda gitu kan. Maka saran saya, datangi PPL setempat, kemudian tanyakan berapa sih gitu kan standar pemupukan di daerah kita gitu ya sahabat tani per hektarnya. Karena tiap PPL itu pasti memiliki rekomendasi standar pemupukan ya sahabat tani, baik di wilayah kerja masing-masing maupun di kecamatannya sendiri ya sahabat tani. Jadi saran saya, silahkan lakukan koordinasi dengan penyuluh pertanian di tempat Anda. Mungkin sampai di sini ada yang bakalan bertanya, tapi kok saya justru jarang ya ketemu PPL ya nggak sahabat tani? Nah, oke, ini tuh dilema banget ya sahabat tani. Nah, jadi gitu kan, sekarang ini tuh PPL udah beda ya sahabat tani sama zaman-zaman dulu gitu kan, dimana kita dibebani laporan demi laporan dan juga alih fungsi jadi petugas statistik ya sahabat tani, dimana kita tuh mesti melaporkan kegiatan terus-menerus gitu kan. Mana servernya sering lelet lagi ya sahabat tani, jadi itu aja terus yang ditungguin sepanjang hari gitu kan, nginput laporan yang servernya tuh sering lelet ya sahabat tani. Makanya banyak yang pada nggak sempat ke lapangan gitu kan, karena memang banyak dibebani soal laporan-melaporan gitu ya sahabat tani. Jadi kalau misal Anda nggak ketemu sama penyuluh Anda, maka silahkan datangi langsung ya sahabat tani pada kantor Balai Penyuluhan Pertanian, pasti ada di kecamatan Anda masing-masing, oke? Nah, jadi sekian dulu ya sahabat tani pertanyaan yang kita jawabkan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman semua, oke? Dan buat Anda yang belum klik tombol jempolnya, maka silakan klik dulu dan juga bagikan video ini biar manfaatnya jadi jauh lebih besar lagi ya sahabat tani, oke? Dan buat Anda yang mau lihat Q&A lainnya ya sahabat tani, saya taruhkan 4 Q&A di bagian sini, sini, dan juga sini ya sahabat tani. Silahkan klik salah satunya, oke? Terima kasih. Kita ketemu lagi pada video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya Rizal Ansar. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.